IPS 3. Perkenalkan, nama saya Kinanti Sona Leksani, nomor absen 16 dari kelas 10 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilari Nintis Wijaya, absen 25 dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan informasi tentang Sunan Muria. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Syahid atau Raden Syahid. Menurut beberapa riwayat, dia adalah putra dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Saurah putri Sunan Wudung. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung, yaitu Gunung Muria, yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat dia dimakamkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara berdakwah Sunan Muria yang biasa disebut dengan topo ngeli atau mencampur dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada kaum jelata daripada kaum bangsawan. Daerah berdakwah Sunan Muria meliputi pelosok Pati, Kudus, Jiwono, dan pesisir utara lainnya. Satu cara berdakwah dengan masyarakat kelas bawah yaitu dengan kesenian Jawa. Lewat tembang-tembang tersebut, Sunan Muria mengajarkan ajaran Islam. Gaya Sunan Muria yang luas ditujukan dengan digantinya dengan berbau klenik, yaitu dengan membakar kemenyan disertai sholawat dan doa. Hal itu yang dijadikannya ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat setempat saat itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran Sunan Muria. Berbekal ilmu pengetahuan yang luas, Sunan Muria mendakwakan Islam tidak hanya persoalan ibadah, tetapi juga tentang ajaran merawat bumi. Beliau mengajarkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifatul fil ardi atau pemimpin di muka bumi. Sunan Muria mencontohkan masyarakat sekitar bahwa ketika bertani harus mengedepankan sisi kemanusiaan, sehingga tidak serakah dengan memusnahkan keberlangsungan hidup makhluk lainnya. Beliau mengajarkan cara mengusir tikus sebagai hama padi dengan pakai saji yang kemudian dibacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui hubungan dengan baik dengan alam, ini pula Sunan Muria menemukan ramuan yang mampu menyembuhkan perempuan. Ramuan yang bernama Parijato ini terbuat dari campuran antara madu dan jintan hitam atau habatus sauda. Empat, peninggalan Sunan Muria. Yang pertama, Masjid Sunan Muria. Letaknya di Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini dijadikan sebagai wisata rohani di Jawa Tengah. Beribadah dan ziarah ke makam Sunan Muria adalah agenda wajibnya. Yang kedua, tembang Jawa. Ada dua tembang Jawa yang diciptakan oleh Sunan Muria, yaitu Kinanti dan Sinom. Isi dari tembang Jawa tersebut masih berkaitan dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, makam. Makam sebagai bukti perjuangan Sunan Muria untuk selalu diingat dengan menziarahi makam beliau yang satu komplek dengan Masjid Sunan Muria di atas Gunung Muria. Yang keempat, tanaman karomah, yaitu yang pertama pakis haji, yang kedua buah parijoto, yang kelima yaitu pohon keramat. Peninggalan Sunan Muria bukan hanya air keramat saja, melainkan juga pohon kayu adem atik keramat. Kayu ini awalnya menghilang entah kemana, namun munculnya di tahun proklamasi Indonesia. Yang kelima, wafat Sunan Muria. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi dan dimakamkan di Kudus di area Masjid